Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Graini dari PDB A54 kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tugas agama dalam tema pandangan Islam terhadap zakat dan pajak. Untuk materi yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harga dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam beberapa surah Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 103 Khudh min amwalihim shadaqatan tatahharuhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim sholataka sakunna lahum wallahu sami'un 'alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma ukhrajna lakum minal ard wala yatammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhidihi illa ta'sim wafid wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji. Dengan dasar hukum tersebut, zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang terbentuk dalam syarat-syarat tertentu. Selain dalam Al-Quran maupun hadis, terdapat juga dalam hukum formal yang dibuat oleh pemerintah dalam negara Indonesia tentang pengelolaan zakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Dan yang selanjutnya materi yang kedua yaitu pajak. Pajak atau doribah terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh DPR dan persetujuan ulama. Pajak adalah kewajiban lain atas harta yang datang di saat kondisi darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan ulil amri, membolehkan dipungutnya pajak dari kaum muslim dengan beberapa syarat dan kondisi. Di antaranya adalah jika negara benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan genting, dan jika pajak tidak ditarik. Hal ini dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasulahu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta ya'tul hisyata ayyadi wa hum shagirun, yang artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharapkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dari pendapat di atas, satu kesimpulan pokok yang dapat ditarik adalah bahwa
pajak terhadap negara adalah berangkat dari kias, nafkah, ataupun infak. Itulah sebabnya para ulama dari kalangan Syafi'iyah menyatakan hukumnya adalah boleh, dan bahkan bisa meningkat menjadi wajib disebabkan karena faktor hajat ataupun kebutuhan terhadap negara itu sendiri dari pemasukan sektor pajak tersebut. Memasuki tugas selanjutnya yaitu menjelaskan tentang proyek kebangsaan dari kelompok kami yang mengambil tema dalam perspektif Islam dalam dekadensi moral tragedi sepak bola Kanjuruhan. Dekadensi moral sendiri merupakan salah satu perubahan sosial yang saat ini banyak terjadi baik di kalangan masyarakat maupun remaja, anggota pemerintah, dan aparat keamanan. Nilai-nilai moral yang luhur perlu ditanamkan kembali sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab moral yang harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat itu sendiri. Dalam tragedi Kanjuruhan, contoh dekadensi moral yang dapat ditinjau yakni dari segi rasa toleransi, kemanusiaan, dan gotong royong. Rendahnya nilai-nilai moral tersebut menimbulkan kerusuhan yang berakibat memakan banyak korban dalam peristiwa ini. Dalam pandangan tersebut, upaya yang didapat dilakukan oleh pihak pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh lapisan masyarakat, yakni dengan meningkatkan rasa gotong royong, rasa toleransi, kemanusiaan, dan bahu-membahu dalam mewujudkan lingkungan bermasyarakat yang aman, nyaman, dan tidak merugikan bagi pihak manapun. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dalam perspektif Islam, yang tertuang dalam Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang mengatur proses pertumbuhan masyarakat, mulai lahir sampai kehancurannya. Hukum-hukum kemasyarakatan itu tidak berbeda dengan hukum alam. Salah satu hukum kemasyarakatan yang cukup populer ialah dalam surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi, lahu ma'aqobatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'atan fala maraddu lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada keadaan satu kaum ataupun masyarakat sehingga mereka mengubah yang terdapat dalam diri sikap mental mereka. Ayat ini digunakan sebagai ayat motivasi bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Tafsiran seperti yang di atas bertentangan dengan realitas saat ini. Contohnya dalam ancaman dekadensi moral dan hilangnya kemanusiaan juga terancam oleh derasnya perubahan jika tidak disikapi dengan antisipasi yang baik. Ayat Al-Quran merupakan sebuah kepastian. Jika diartikan bahwa perubahan nasib menjadi lebih baik di tangan seseorang, tentu tidak akan ada orang gagal dalam usahanya. Namun, realitanya tidak demikian. Sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh At-Tabari dalam tafsirnya, menyebut ayat di atas menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri yang bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada sesama saudaranya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.